Kalau ada yang di luar normatif tadi. Ada yang di luar itu, Mas? Ya, saya dengar-dengar ada. Karena oknum 3P pada saat itu katanya ratusan juta. Ini di luar normatif ini ya. Ratusan Katanya ini saya dengar-dengar berapa? begitu. 500, 700? Katanya sih segitu. 500 juta itu. Itu kemana kayak gitu tuh? Kan tidak masuk kas negara berarti kan? Kan memfasilitasi itu. Dari 3 tersangka tadi. Ya terserah kesepakatan dengan pihak penyidik, polisi dalam hal ini, dari pihak Satres Narkoba, yang berangkat mengawal ke BNNP Jawa Timur itu. Fasilitasnya mewah sekali berarti, Mas ya? Iya dong, mungkin naik Alphard kayak di sana mungkin penyidiknya nginap di hotel berbintang. Kita juga tidak tahu. Apa ini yang menjadikan para tersangka narkoba itu kemudian tidak mampu melakukan rehabilitasi karena fasilitasnya bintang 5? Salah satu indikasinya itu. Penegakan hukum yang tegas sehingga memberikan efek jerah. Karena kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang terlibat di dalamnya. Ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan rehabilitasi pada pelaku, karena di lapas juga penuh. Kemarin ada usulan dari Pangdam untuk bisa dilakukan di Rindang, di setiap Kodam. Saya kira punya kapasitas kurang lebih berapa, 300-an, 500-an yang bisa direhab di situ. Tapi ini nanti kita bicarakan juga masalah anggarannya seperti apa. Bersama saya Mas Hakim Said, Sarjana Hukum, pembina di Rumah Kebangsaan Kabupaten Banyuwangi, sekaligus juga IPWL LRPPNBI. Ya, Mas? Ya. Itu institusi apa ya, Mas? Jadi itu kan lembaga pencegahan penyalahgunaan narkotika. Ya. Itu kita bergerak untuk khusus memang untuk pencegahan di bidang rehabilitasi. Nah, ini tentu untuk lembaga pencegahan yang melakukan rehabilitasi ini harus ada IPWL-nya, yaitu Institusi Penerima Wajib Lapor. Nah itu, kami punya IPWL dari Kemensos RI. Itu. Kalau LRPPNBI-nya itu apa, Mas? Itu Lembaga Rehabilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika. Ada bayangkaranya ya di belakangnya itu? Ya, Bayangkara ini kan nama dari lembaga yang menaungi di lembaga kita ya. Lembaga pusatnya ini terstruktur kita DPD, kemudian ada DPW, kemudian ada DPP. Oh, tapi tidak terafiliasi dengan Polri ya? Tidak, oh, di gitu. luar itu hanya namanya aja ada Bayangkaranya. Gitu aja. Jadi ini institusi yang menaungi para pecandu ya narkoba. Pecandu narkoba atau mereka yang sedang direhab, di panti rehab. Betul. Dan juga wajib lapor ke Polres kayak gitu ya? Bukan. Seperti gimana? Jadi istilahnya IPWL, Institusi Penerima Wajib Pelapor ini diperuntukkan bagi mereka yang menjadi pemakai pecandu sebagai solusi untuk rehabilitasi. Istilahnya namanya mereka harus melaporkan untuk dilakukan rehabilitasi, yaitu kita di IPWL. Nah, nama kami IPWL, Institusi Penerima Wajib Pelapor ini menjadi satu legal standing yang harus dimiliki lembaga untuk melakukan rehabilitasi. Itu. Ini legal standing untuk di Kemensos apa di Mas, setelah putusan pengadilan nanti dirujuk kemana gitu atau gimana, Mas? Ya. Jadi kami sinergi karena kami berada di bawah naungan BNN, karena kami yang terdekat di sini di BNNP, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi di Jawa Timur, di Surabaya. Ini mengingat di Banyuwangi ini kita belum ada Badan Narkotika Nasional Kabupaten.
Sehingga rujukan kami langsung kepada BNNP Jawa Timur itu. Bicara BNNP dan pecandu, Mas ya. Ya, Pada sekitar bulan Agustus kalau tidak keliru, Pak Jokowi itu dalam sebuah rapat menyatakan bahwa kita, pemerintah maksudnya, itu harus lebih serius memerangi narkoba. ya, Karena data yang ada, hampir sekitar 2% itu kasus narkoba mendominasi di Indonesia. Itu kalau tidak salah sekitar 3 juta lebih ya, jiwa yang terseret narkoba itu. Bahkan Pak Jokowi juga menyampaikan keseriusan ini juga harus masuk ke ranah institusi penegak hukum. Karena di sini juga tidak sedikit aparat penegak hukum yang terlibat dalam peredaran narkoba atau mungkin penggunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba, iya. Pendapat Mas Hakim seperti apa itu, Mas? Jadi pemerintah itu melalui presiden waktu itu tahun 2015 ya sudah Presiden Joko Widodo ini dinyatakan bahwa negara Indonesia ini negara yang darurat narkoba. Sejak 2015 ya? 2015 itu. Oh, saya pikir barusan ini aja. Ya, sudah sejak 2015 itu. Kita ditetapkan sebagai negara yang darurat narkoba. Dan itu mulai dari ibu kota, provinsi, kota, kabupaten, dan desa, kecamatan, termasuk seluruh lembaga pendidikan, itu kita nyatakan sebagai darurat narkoba. Nah, makanya kemudian upaya pemerintah bersama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia membuat program, yaitu programnya Aksi Bersih-Bersih dari Narkoba. Itu dikenal dengan program Bersinar ini. Jadi program Bersinar ini program nasional. Bersih-bersih narkoba, Ya, Mas ya. betul. Kalau dikatakan mulai 2015, Mas, sampai 2023 sekarang, berarti kan lebih kurang ada 8 tahun, Mas. Betul. Dan itu masih terus darurat. Tidak berubah status, turun lah seperti itu ya. Apalagi Jawa Timur itu tahun 2022, enggak tahu kalau sekarang apa masih menempati posisi ranking 1 apa tidak, Mas? Jadi begini, kondisi darurat narkoba tadi ditetapkan oleh pemerintah kita melalui keputusan presiden itu, ya. Dan itu dinyatakan bahwa dan negara yang darurat narkoba ini dalam tanda kutip bagaimana untuk memerangi. Nah, makanya dengan program Bersinar tadi. Nah, kalau ngomong kondisi secara masif yang dilakukan upaya pencegahan lewat BNN dari pusat, kemudian BNNP, kemudian di beberapa kota dan kabupaten ada BNNK. Memang harus kita akui, walaupun secara masif ternyata tetap saja peredaran gelap narkotika ini juga mengalami lonjakan. Jadi ternyata dari tahun ke tahun tetap mengalami lonjakan. Salah satu contohnya di wilayah kabupaten kita di Banyuwangi ini. Termasuk pada akhirnya, tadinya yang ini zona hijau, zona kuning ya, kemudian ternyata sudah zona merah. Dan kemudian ada 2 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi ini sudah dinyatakan zona hitam, yaitu Kecamatan Muncar dan Kecamatan Genteng. Zona hitam itu yang bagaimana, Mas? Artinya di wilayah kecamatan tersebut peredaran gelap narkotika, penyalahgunaannya itu tinggi sekali tingkatnya. Nah, ini sangat mengerikan gitu loh. Dan ini tidak bisa dihindari karena salah satu indikatornya ternyata ada kearifan lokal dengan profesi mata pencaharian dari masyarakat di wilayah tersebut. Itu kaitannya memang erat dengan penyalahgunaan narkoba. Maksudnya gimana, Mas? Profesi kaitan dengan narkoba Contohnya itu? sekarang di Kecamatan Muncar ini nelayan, banyak profesi nelayan. Oke. Ternyata mereka diduga ini dengan memakai narkoba ini menjadi doping untuk penguat ketika mereka melaut gini. Sehingga jujur residen atau pasien kami ini banyak yang dari Muncar rata-rata juga nelayan gitu loh. Mereka ketika melaut berhari-hari, ini dijadikan doping dengan mengkonsumsi narkoba. Seperti itu. Ini kan mengerikan. Akhirnya kemudian mau tidak mau, mungkin ditiru ya, kemudian oleh katakan
lingkungannya atau anak-anaknya akhirnya menjadi hal biasa gitu. Nah, ini akhirnya menjadikan Kecamatan Muncar ini menduduki rating tertinggi untuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Di situ masalahnya. Padahal nelayan itu kan ya saat tidak pada posisi merendahkan profesi ya. Ya. Narkoba kan tidak murah Mas Hakim. Mm-mm. Nah, mereka apa tidak rugi atau tidak berpikir bahwa penghasilan mereka habis hanya untuk beli narkoba, atau mungkin itu ada narkoba yang kelasnya memang murah atau gimana itu sebenarnya Mas Hakim? Ya, kalau ngomong narkoba, penggunaannya tentu mereka tidak pada tataran narkotika yang golongan 3, golongan 2, tentu mesti golongan 1, mesti kelompoknya sabu. Yang tren sekarang ini kan itu, sabu itu. Ya, harganya ya lumayan, insya Allah seperti itu. Tetapi kalau dengan tingkat penghasilan para nelayan ini ketika dimuncar panen ikan, kan Terjangkau ya? sangat terjangkau, bukan sesuatu yang mahal bagi mereka. Seperti itu, kalau dimuncar seperti itu. Ya. Nah, Itu berawal dari coba-coba atau gimana Mas mereka? salah satunya awalnya di situ, coba-coba. Karena narkoba ini, makanya ada jargon jauhi narkoba. Jadi kalau kita coba dekat-dekat awalnya, tidak mau sekalipun. Kalau kita kemudian awalnya dikasih secara gratis, kemudian mencoba kok enak, terus kemudian pada akhirnya ketika ingin lagi, dipancing lagi, dan modusnya ini dipancing lagi, kemudian coba disuruh ngantarkan, menjadi kurir, ya kan? Kemudian setelah itu hasilnya dipakai, kemudian setelah nyaman jadi kurir, ya akhirnya jadi pengedar, seperti itu. Dan kalau dirasa pengedar jadi nyaman, lebih nyaman lagi, akhirnya tiba pada posisi bandar. Seperti itu. Prosesnya bertahap itu. Makanya itu berkaitan dengan modus-modus para pemain narkoba itu sendiri, termasuk salah satunya juga bisa jadi menjebak gitu loh. Dan ini dugaan menjebak ini sudah lazimnya dilakukan para penyalahguna dan para pengedar narkoba itu sendiri. Maksudnya menjebak ini, menjebak orang yang belum pernah menggunakan, pemakai, pengedar atau gimana Mas Hakim? Jadi begini, modusnya pemain narkoba itu, mereka itu cari mangsa kan memang pemula-pemula. Awalnya memang diiming-imingi dengan diberi. Mereka diberi secara gratis. Kemudian setelah mereka tertarik, setelah menikmati, nikmat, nyaman, fly-nya orang kalau sudah memakai narkoba, akhirnya dia jadi ingin lagi. Nah, ketika ingin lagi ini sudah mulai ada bargaining yang dilakukan oleh si pemain narkoba ini, penjebak itu, untuk ditawari menjadi kurir semacam itu. Karena belum tentu si yang diberi tadi itu mereka orang the have atau orang yang punya. Tidak tentu. Ya, kalau kebetulan mereka itu orang the have ya beda lagi. Mereka tentu menjadi pangsa pasarnya pemain narkoba tentu. Nah, ini ada dua jenisnya, berarti ada dua, mereka yang punya duit dan tidak punya duit. Yang tidak punya duit inilah nanti yang berpotensi mereka nanti justru dididik menjadi pemain narkoba berikutnya, yaitu mulai dari kurir, kemudian mendapatkan hasil dipakai sendiri, kemudian sudah nikmat, nyaman, akhirnya menjadi pengedar, ya. Kemudian nikmat, nyaman lagi, akhirnya menjadi bandar. Seperti itu, prosesnya seperti itu. Nah, ini tentu memang butuh keahlian ya, para pemain-pemain narkoba yang memang sudah memang ahli untuk melakukan modus seperti itu. Ini yang terjadi, realitanya seperti itu. Kalau mereka yang berduit tentu menjadi segmen dan pasar tersendiri, sudah pasti itu, untuk menangguk keuntungan dari pemain narkoba pengedar tadi. Gitu. Berarti pengedar ini Mas Hakim ya, dia sudah punya target ketika dia ingin ini menjadi satu bisnis dan ini berjalan,
beredar maksudnya ya. Ya. Maka dia cari kelompok-kelompok yang notabene tidak punya uang. Ya. Dijebak untuk bisa kecanduan, ketagihan, hingga akhirnya menjadi kurir. Tapi kalau niatnya memang untuk end user ya, cari yang punya uang tadi itu. Tapi kan yang punya uang pun lama-lama juga habis uangnya untuk sabu. Ya, pada akhirnya akan mengikuti jejak para pengedar tadi. Tentu juga akan belajar menjadi kurir, akhirnya akan menjadi pengedar. Sama, endingnya akan seperti itu. Pernah nemu kasus seperti itu enggak di Banyuwangi? Dan saya beberapa kali, ini kasusnya residen yang kami rawat di panti rehabilitasi kami. Orang seperti punya, itu. Ya. Sampai kemudian miskin jadi kurir. Itu seperti itu yang terjadi. Itu narkoba itu ya, bahayanya. Iya. Jadi makanya, kenapa? Jadi peredaran gelap narkotika itu dinyatakan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa. Di situ ternyata seperti itu. Selain kemudian para pemakainya juga secara otomatis mereka kalau kita ngomong dari sisi kesehatan itu akan mengalami drop, kemudian sako, bahkan akhirnya bisa meninggal dunia. Itu ngomong dari sisi kesehatannya. Nah, ketika kemudian mereka dalam aspek yurisdiksinya tiba di endingnya bakal dipenjara. Itu sudah pasti. Itu. Makanya ada dua pilihannya kalau kita bermain-main narkoba itu. Kalau tidak mati, ya dipenjara. Ada dua itu. Sebelum ke aspek yuridis, Mas Hakim, kita bicara kesehatan dan bagaimana orang ini bisa kecanduan. Sebenarnya menurut Mas Hakim, biasanya berapa kali pemakaian seseorang tuh sampai menjadi candu pada narkoba itu? Atau ini tergantung jenis narkobanya, kemampuan fisik seseorang atau gimana? Ya, itu beberapa poin tadi benar yang Mas Waki sampaikan tadi. Pertama memang dari sisi kekuatan fisik seseorang, kemudian juga tergantung tingkat pemakaian dan jenis narkobanya, kan seperti itu, pasti. Tapi kalau namanya narkotika golongan 1 itu yang pasti ngefle dan sebagainya pasti. Sabu itu ya? Ya, yang pasti itu. Kita contohkan sabu lah seperti itu. Itu berapa kali pemakaian bisa sampai kecanduan, Mas? Ya artinya 1 kali pemakaian, akhirnya kan kemudian merasa enak, nikmat, kepingin lagi. Kita ngomong kecanduan itu kan sudah berkali-kali karena orangnya ini, si pemakai ini menginginkan lagi. Jadi kalau ngomong berapa kali kita tidak bisa namanya kecanduan. Itu berarti nanti sudah berkali-kali. Banyak kali kalau namanya kecanduan. Kalau hanya 1 kali, 2 kali selesai, kan ada. Itu hanya tingkat coba-coba mungkin ya, sifatnya begitu. Tapi kan kemudian tidak diteruskan, mungkin punya pertimbangan lain. Bisa seperti itu Mas? Bisa kita. Seperti itu. Membatasi diri untuk tidak sampai berlanjut candu ya, itu bisa ya? Bisa, tergantung makanya personal masing-masing pemakai itu sendiri gitu loh. Cuman rata-rata kalau sudah terjerat narkoba, sepertinya juga sulit gitu loh. Karena ketika sudah mulai kecanduan, itu kan mau tidak mau jadi menghalalkan segala cara, salah satunya efek dampaknya seperti itu. Kita ngomong harus jujur, fair seperti itu. Nah, itu makanya kejahatan narkoba itu sampai seperti itu. Karena kalau sudah kecanduan, ya toh, apapun juga bisa dilakukan. Ini kita ngomong ketika misalkan cewek misalkan. Jadi ini contoh, katakan dari residen kami, pasien yang kami rawat, itu sampai, jadi ada, kita ambil sampel cewek, itu sampai melakukan open BO. Sampai melakukan open BO. Mungkin kan, dari asalnya memang begitu Mas Hakim? Tidak, awalnya tidak itulah. Karena sudah dijebak nikmat, ya kan? Dia kemudian ingin itu, tidak punya uang, ya tak? Asalnya, sebentar, ini asalnya cewek tadi ini kelompok orang yang punya uang atau bagaimana? Apa memang tidak punya uang, coba-coba? Tidak punya uang tentu kalau sudah melakukan open BO itu. Sebelum open BO dia punya keluarga orang punya atau gimana biasanya? Ya orang biasa-biasa saja, okay. Orang biasa saja. Dan itu rata-rata mereka pecandu pemakai narkoba, itu mereka adalah kalangan broken home, itu salah satunya itu karena keluarganya misalkan
eh, pisah dan sebagainya seperti itu, atau keluarganya, ibunya, bapaknya kerja di luar kota atau di luar negeri sekalipun lepas dari pengawasan orang tua. Tapi kan itu tidak terjadi. justifikasi Mas Hakim kan. Jadi begini, Iya. itu memang tidak menjadi faktor utama juga Iya, tidak. Artinya saya ngomong itu salah satu parameter dan indikatornya mereka berasal dari lingkungan keluarga seperti itu. Tidak semuanya memang tidak. Gitu. Kalau di persentase berapa persen dari residen yang ditangani di PWL? Kalau yang berada di panti rehabilitasi kita itu, ternyata kita ngomong mereka yang terjerat perkara narkoba, baik penyalahguna, itu ternyata didominasi anak-anak muda. Usia Mas, rentang? Usianya mulai dari belasan tua, kemudian sampai 20 ke atas, sampai 30, dan ada 40, dan persentase kecilnya ada yang orang tua-tua. Yang paling banyak berarti usia 16 sampai usia 25 lah, bisa seperti itu. Ya, sampai 30. Sampai 30 ya? Betul. 16 sampai 30. 16 itu usia SMA kelas 1, Mas? Ya, mulai dari SMP. Karena SMP, residen ya? kami sudah ada dari SMP juga. SMP ya? Dan kalau beberapa dari SMA, ya ada. Itu yang SMP pecandu itu mulai SD menggunakan atau dari SMP dia baru menggunakan? Jadi mulai SD itu sudah mulai coba-coba. Gila Mas seperti ya. itu. Yang ngasih siapa yang ngasih itu Mas? Kerabat dekat atau teman atau tetangga atau gimana biasanya gitu? Jadi dari teman-temannya sendiri sebenarnya. Karena teman-temannya sendiri ini kan karena lingkungan pergaulannya juga tidak hanya melulu dari lingkungan teman-teman sekolahnya, tapi juga anak di luar sekolah. Nah, anak di luar sekolah ini yang memanfaatkan, karena anak-anak sekolah ini mereka pandang, yang mereka bidik, karena memang usia rentan untuk mencari jati diri. Mereka kalau tidak ngepil atau tidak miras itu dianggap tidak keren, akhirnya melakukan hal-hal seperti itu. Bukan golongan 1 Mas ya, yang SD. Bukan, awalnya tidak langsung dari golongan 1, tidak. Yang SD ini ya. Berawal dari narkotika golongan 3, zat adiktif itu, mulai dari belajar merokok, kemudian miras, seperti itu ya. Lah, ini kan nikmat, kemudian akhirnya naik levelnya. Ngepil ya, kelompok psikotropika itu ya. Akhirnya setelah itu baru tatarannya sudah mulai SMA ini sudah bermain sabu. Kita ketemu di situ. Berarti miras ini salah satu faktor bisa mendorong orang menggunakan narkoba, Mas? Ya. Miras ini. Jadi miras, minuman beralkohol ini adalah pintu masuknya narkoba. Itu ya. Makanya berawalnya dari situ juga salah satunya itu. Cuman kan ini miras kandungan alkoholnya berapa atau bagaimana Mas yang bisa mendorong, Pak? Karena begini, bagi sebagian kalangan miras itu kan hal yang biasa, Mas. Hal yang ya meskipun dengan orang timur bergaya hidup ke barat-baratan itu persepsi beberapa orang itu miras itu ya sebatas hanya untuk menghangatkan badan atau mungkin gaya hidup dan sebagainya, tidak sampai ke sana lah. Miras yang bagaimana Mas yang bisa mendorong orang menggunakan narkoba menurut Mas Hakim? Jadi untuk kadar alkohol miras ini kan memang macam-macam dan berbeda-beda. Nah, ini salah satu pintu masuknya narkoba itu adalah miras. Kita tidak ngomong yang persentase alkoholnya berapa besar kecilnya, tidak. Tetapi ini walaupun kecil kadar alkoholnya, kalau kemudian diminum banyak, tidak hanya satu botol atau satu gelas, berbotol-botol, tentu itu akan menimbulkan dampak mabuk. Yang pasti ke sana. Kalau sudah mabuk kan seperti itu. Orang sudah di luar kesadaran. Bagaimana ya mabuk itu? Mereka tentu sudah kayak ngefling ngomong-ngomong gitulah. Akhirnya setelah itu ternyata ada hal yang lebih bagus lagi. Yaitu narkoba. Nanti masuk ke golongan 2 dulu. Biasanya begitu. Ngepil yang lebih murah. Stepnya gitu ya tahapannya ya. Seperti itu. Karena ini kan kelompok-kelompok ini kan awalnya kelompok coba-coba. Tidak langsung golongan 1 sabu gitu. Tidak seperti itu.
Nah, itu kalau golongan sabu tadi, golongan narkotika 1 tadi kan tentu mereka awalnya kan memang kelompok the have ya awalnya ya. Oh, Seperti kalau yang itu. langsung sabu itu ya. Ya, mengingat nilainya, harganya kan memang cukup mahal itu. Berapa per gram Seperti sekarang, itu. Mas? Ya, Atau per pocket, istilahnya gimana itu, Mas? ya paket-paketan ya. Seperti keterangan dari residen kita tuh ya jutaan lah kita udah ngomong. Satu paket itu. Iya, satu Itu paket berapa seperti gram itu. biasanya gitu, Mas? Nah, biasanya ya di bawah 1 gram kalau untuk dikonsumsi itu. Di bawah 1 gram. Pernah nyoba, Mas 0, Hakim? itu. Hah? Pernah nyoba, Mas? Nggak pernah lah saya. Nah, kalau saya kan melakukan edukasi, sosialisasi, penyuluhan sebagai penggiat anti narkoba itu kan melalui gambar-gambar saja kita contohkan seperti itu. Dan yang fakta realnya keterangan dari residen-residen yang ada di panti rehabilitasi kita. Seperti itu. Ada enggak yang usia SMP sudah menggunakan golongan 1, Mas? Belum pernah ketemu selama di panti rehabilitasi kita. Oh, lebih banyak golongan 2, 3 ya. Betul. Kalau SMA, Mas? Dari zat adiktif, kemudian kelompok psikotropika, golongan 2 itu. Kalau SMA sudah. Dan fatalnya lagi, selain menjadi pemakai, juga menjadi pengedar. Usia SMA itu, Mas? SMA. Di kalangan teman-temannya? Iya. Di kalangan temannya. Dengan sistem ranjau itu. Yang dilakukan. Apa itu sistem ranjau itu, Mas? Sistem ranjau itu kan antara penjual dan pembeli tidak perlu ketemu. Seperti itu. Jadi janjian via telepon, WA seperti itu. Kemudian ditaruh di satu tempat. Nah, sudah diambil sendiri. Biasanya dengan transfer. Itu. Modelnya seperti itu. Dan itu fakta real yang disampaikan oleh residen-residen kita itu. Ya. Jadi referensi ini saya galang dari residen yang direhabilitasi di panti kita. Seperti itu. Kan kasusnya beda dengan nelayan tadi, Mas ya. Beda. Ini kan butuh untuk stamina ya. Betul. Kayak anak SMA, pelajar, atau mahasiswa itu apa, Mas, kepentingan yang mendorong mereka menggunakan sabu kira-kira, Mas? Ya kalau mereka awalnya kan proses pencarian jati diri. Awalnya begitu. Anak-anak muda itu awalnya seperti itu. Tapi ketika sudah tiba, merasa nyaman, nikmat, dan sebagainya, akhirnya mereka harus memakai lagi. Nah, kalimat harus ini kan kalau tidak dibarengi dengan finansial, tentu kan tidak akan tercapai. Nah, akhirnya belajarlah jadi kurir. Ini kan bagian dari jebakan yang dilakukan oleh pemain narkoba tingkat tinggi. Suruh ngantarkan. Nah, ya. Kemudian hasilnya dipakai sendiri. Merasa nyaman jadi kurir, akhirnya meningkat lagi menjadi pengedar. Seperti itu. Tentu hasilnya sudah lebih banyak lagi. Kalau harus memakai, Mas, berarti dia kalau tidak memakai itu ada sesuatu di tubuhnya yang membuat dia itu harus memakai. Apa, Mas? Kalau tidak memakai sabu misalkan ya, dan dia tuh kepingin, itu biasanya seperti apa, Mas? Nah, kalau persoalan yang sampean tanyakan ini, jujur itu kan prosesnya dari sisi kesehatan ya itu ya. Iya. Dari sisi kesehatan. Itu ketika sudah menjadi pemakai yang aktif, akhirnya menjadi pecandu. Oke. Ketika tidak pakai, itu kan rasa sakit dan sebagainya ini. Pengakuan-pengakuan dari residen yang kami rehab itu seperti itu. Sampai teriak-teriak itu ada nggak, Mas? Sampai teriak, sakau begitu. Sampai di panti itu kepalanya dibentur-benturkan di tembok sampai seperti itu. Ya, mengerikan. Itu dampaknya ketika tidak lagi mendapatkan narkoba. Makanya ketika direhabilitasi, mereka residen ini pertama masuk istilahnya kamar isolasi. Detoksifikasi. Didetok dulu. Oh. Jadi disendirikan. Itu gitu. di panti itu ada ya kamar isolasi? Ada, seperti itu. Jadi tidak boleh disandingkan dengan kawan-kawannya, dibarengkan satu kamar, tidak boleh. Biar dia melakukan perenungan. Karena ada model, kalau dulu itu polanya BNN itu model rumatan. Yaitu masih dikasih sedikit, kemudian hilang gitu. Kalau sekarang tidak, harus diputus langsung. Tidak diperkenankan itu. Tapi bisa sembuh, Mas ya? Orang proses itu ya? rehabilitasi itu bukan penyembuhan, tetapi pemulihan
yang harus kita pahami itu. Jadi rehabilitasi ini adalah proses pemulihan. Jadi ketika sudah pulih, kemudian dinyatakan kemudian sudah selesai rehabilitasinya dengan tahapan-tahapan yang sudah dinilai oleh konselor, asesor kita yang ada di panti rehabilitasi, yang terdiri juga ada psikolognya, kemudian ada perawatnya, ada dokternya, ya kan? Pulang, keluar. Itu bisa saja satu ketika itu akan memakai lagi. Karena prosesnya masih timbul bad mood begitu. Nah, makanya ketika selepas dari panti rehabilitasi kami, itu di luar, itu masih diawasi, dipantau, dikunjungi oleh namanya dokter sosial. Kita punya di panti rehabilitasi, ini yang diangkat oleh Kemensos RI, disebut juga dokter sosial tadi, Peksos, pekerja sosial. Berarti nirlaba tidak dibayar, Mas ya? Enggak, itu sudah mereka memang digaji negara. Seperti gitu. itu. Ini residen ini, Mas, pasien-pasien di panti rehabilitasi ya. Itu pembiayanya dari mana mereka itu, Mas? Nah, ini karena panti rehabilitasi ini kalau miliknya pemerintah secara otomatis ya gratis ya. Karena ini panti rehabilitasi yang ada di Banyuwangi ini adalah panti rehabilitasi mandiri, tentu mereka juga berbayar. Tapi berbayar dengan ukuran dan kapasitas kemampuan masing-masing residen gitu loh. Tidak sama itu. Seperti itu. Mungkin sama kalau kita ngomong di rumah sakit lah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP ya. Seperti itu. Ada seperti itu. Boleh, itu kan pelayanan kita. Tidak apa-apa. Programnya sama. Misalkan harus mengikuti program dari konselor ini. Semuanya harus. Nah, pelayanan ini tetap sama seperti itu. Tapi hanya mungkin fasilitas ya. Kamar, seperti itu, yang membedakan seperti itu. Berarti Mas ya, yang sampai sakau tadi itu dapat dikatakan overdosis gitu, Mas? Ya, overdosis. Dan itu bisa membunuh, Mas? Sangat-sangat bisa, sangat. Membunuhnya karena efek narkobanya atau karena tadi efek ketika tidak ada narkoba dia itu melakukan upaya-upaya seperti bunuh diri atau menyakiti diri sendiri? Pemakaian yang secara kontinu terus-menerus ini yang mengakibatkan kecanduan. Kemudian ini juga bisa disebut kemudian overdosis itu, ya. Dan ini secara medis saraf-sarafnya ini kan juga bisa putus itu. Makanya apa yang saya sampaikan di depan tadi, dari sisi kesehatan pemakaian narkoba ini bisa mengakibatkan kematian, ya. Dari aspek hukum bisa dipenjara seperti itu. Makanya kan dua pilihannya itu aja untuk main-main dengan narkoba. Bisa enggak, Mas, dibedakan, Mas? Orang yang menggunakan narkoba hanya untuk coba-coba ya, atau sekali dua kali gitu ya, sama orang memang dia itu sudah kecanduan, edik lah ya. Cirinya bagaimana, Mas? Mungkin ciri fisik, penampilan, atau perilaku? Ya. Jadi ngomong yang sering kita sampaikan itu, ada 3 ciri-ciri pemakai narkoba. Yang pertama, bohong. Pemakai narkoba ini suka bohong. Yang kedua, bengong. Kemudian yang ketiga terakhir ini nyolong. Bahasa 3 ciri-ciri pemakai narkoba tadi, kalau kita ngomong bohong, itu di lingkungan keluarganya kayak dan sebagainya pasti suka bohong dia. Mainnya seperti itu. Dia tuh make, tapi kalau ditanya ya enggak pakai. Tapi kalau dibuktikan dengan screening tes urin, pasti terpapar positif seperti itu. Ya. Nah, kemudian ciri-ciri berikutnya itu dia bengong. Artinya terus penampilannya apa itu kelihatan wis sakar PDW, tidak kedisiplinannya tidak ada, ketertibannya tidak ada, ya. Kemudian secara fisik penampilannya juga sudah ngawur seenaknya sendiri, dan ada pola menyendiri juga. Pandangannya kosong kayak gitu tuh, Mas? Pandangan kosong salah satunya itu pasti ya. Jadi koyok yang kalau ketemu orang itu takut-takut juga seperti itu. Itu model-model gaya ciri-cirinya pemakai seperti itu. Itu.
Yang saya sih dengar dari Mas, dari medsos ya. Yang katanya lidahnya kadang melet-melet atau mungkin dari perilakunya gestur tubuhnya seperti apa itu. Ya, Ada nggak ciri khususnya, Mas? kelihatan matanya juga. Seperti apa, Mas? Terus kemudian kalau Matanya gimana, Mas Hakim? matanya tatapan kosong itu, modelnya sudah seperti itu. Dan seolah natap seseorang itu seperti curiga, seperti itu. Mereka memang kecenderungannya kan menyendiri juga, salah satunya itu. Ya, itu perilakunya itu sangat kelihatan sekali, gesturnya kelihatan sekali. Itu nampak seperti itu. Terus kemudian, jadi tidak bisa diem. Kalau misalkan kemudian temannya yang kakinya yang gimana, gerak-gerak dan sebagainya, seperti itu. Kemudian kalau lidah ini kan sebuah ciri-cirinya juga. Pemakaian narkoba juga. Ada lidahnya yang sangat putih, itu biasanya pemakaian pil-pil psikotropika itu seperti itu. Putihnya putih, sakit gitu, kayak orang Ya, sakit gitu. ya, Pucat ya, seperti Mas itu. ya? Pucat sekali seperti itu. Terus? Beda itu. Yang lidahnya melet-melet gitu itu narkoba jenis apa biasanya? Ya, Mas? dan kepanasan-kepanasan, sering minum air yang dingin-dingin seperti itu. Karena rasanya kan memang terasa haus, panas begitu tenggorokan itu, seperti itu. Efek sabu apa Iya. efek yang Itu golongan 2 itu? psikotropika golongan 2. Kalau sabu Kalau sabu halus seperti Efeknya? itu. Iya. seperti apa, Mas Hakim? Jadi kalau kelompok sabu ini kalau dibandingkan dengan kelompok psikotropika itu lebih kentara kelompok psikotropika seperti itu. Jadi ini yang membedakan golongan kelas 1, golongan kelas 2-nya seperti itu ya. Itu ya high gitu ya kelompok golongan 1 tadi ya, modelnya gitu. Lebih tidak tampak berarti kalau sabu itu ya? Iya, enggak begitu tampak juga gitu loh. Tapi kalau sudah kecanduan banget kan kelihatan, Mas. Iya, nanti akan ketemu di situ. Kalau sudah kecanduannya banget gitu. Contohnya seperti gimana, Mas? Kalau kecanduan secara gestur biar kita ini Heeh. tahu, oh ini pengguna. Kita bisa menghindari gitu loh, Mas. Mm-mm. Kan bahaya juga kalau terjebak kan, enak-enak kumpul. Dikiranya teman ini orang-orang baik, ketika kita kumpul tiba-tiba dikasih, kok enak barang apa ini ya? Ini kan 2 kali 3 kali nyoba, kan bahaya juga seperti itu. Ya, kalau kelompok pemakai sabu itu, kita harus ngomong jujur ya. Itu ciri-cirinya itu akan kelihatan kalau di interaksi dengan kawan-kawannya itu. Jadi ada istilahnya matanya sering-sering gini kedip-kedip seperti itu. Tuh. Kemudian yang lidahnya sering-sering dikeluarkan itu juga itu sering-sering seperti itu. Jadi ada beberapa poin yang memang harus kita waspadai dari para pemakai pengguna tadi supaya kita sendiri memang juga tidak terpengaruh ya, itu akan ke sana. Misalkan ini, Mas ya, ada seorang perempuan, ibu-ibu, dia pengguna narkoba aktif, kemudian hamil gitu kan, selama hamil juga masih pengguna narkoba. Ada tidak kemungkinan bayinya ini terdampak dari zat adiktifnya narkoba itu? Ada. Dari sisi medis, dari sisi kesehatan, itu ada dampak kalau ibu hamil pemakai narkoba. Jadi salah satunya itu bayinya ini bisa lahir prematur. Kemudian mempengaruhi saraf otak dari bayi itu sendiri. Kemudian ini juga menyeret kepada posisi bayi ini nanti tidak normal. Itu Tapi sisi misalkan medis. bayinya terus apa ya, Mas, lahir punya ciri seperti pecandu narkoba juga enggak ya? Enggak, tidak ke sana. Enggak sampai ke sana. Tidak. Hanya itu kan dampak dari ibu yang hamil langsung kepada bayinya itu. Kalau bayinya nanti itu apakah menjadi turunan pemakai narkoba? Ya tidak lah. Tidak begitu itu. Jadi kan ada, Mas Hakim, mulai nelayan, siswa, mahasiswa, dan bisa saja juga ada tidak pernah menemukan tidak APH juga pemakai narkoba, Mas? Aparat penegak Ada. hukum. Jadi ada hanya dari kalangan birokrasi, dari kalangan pendidikan, guru, ASN-nya, enggak dari APH ASN. penegak hukum. Karena Pak Jokowi sudah menyatakan itu Ya. loh, bahwa dari kelompok aparat sendiri juga, ya ini harus lebih tegas lagi ya gitu.
Sebenarnya kalau di Banyuwangi, kalau kita jujur, sebenarnya kita sudah sama-sama tahu. Jadi pernah ada APH yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ya. Kita sudah sama-sama tahu itu. Dan karena posisinya yang kita temukan selama ini, mereka adalah pemakai, pecandu, ya kan? Sehingga pemakai dan pecandu itu sebagaimana pasal 54 itu, korban penyalahguna narkotika, ya kan? Itu wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Tidak ada di situ kalimat di penjara di pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ya. Nah, namun ketika ini pecandu dan pemakai tadi, ketika sudah ditangkap oleh aparat Satres Narkoba, ini harus mengajukan asesmen rehabilitasi. Karena kalau tidak mengajukan asesmen rehabilitasi, ada pasal yang menunggu yaitu pasal 127, memakai bagi diri sendiri, ya kan? Narkotika golongan 1 ancamannya 4 tahun penjara. Untuk pemakaian narkotika golongan 2 ancamannya 2 tahun penjara. Narkotika golongan 3 ancamannya 1 tahun penjara maksimal, seperti itu. Nah, makanya untuk menghindari supaya tidak dihukum penjara harus mengajukan asesmen rehabilitasi. Itu prosesnya ke sana. Ini gini Mas Hakim, ini kita bicara penegakan hukum sudah Mas ya, oleh APH. Disampaikan oleh BNN bahwa salah satu kenapa kapasitas lapas itu sering berlebihan Mas ya, karena rata-rata lapas di Indonesia itu mayoritas dihuni oleh napi narkoba. Dan napi narkoba di sini itu rata-rata bukan pemakai Mas. Pasal yang dikenakan loh, pasal yang dikenakan. Ini unik. Contoh Banyuwangi. Banyuwangi ini dari kapasitas sekitar 270-an, ini sekarang lebih kurang 1080 atau sekitar 900, hampir 1000 lah, lebih kurang 1000. 60%-nya itu adalah napi narkoba Mas. Dan napi narkoba di sana ini bukan pecandu, bukan pemakai maksudnya. Padahal kita tahu kebanyakan yang di lapangan ini adalah pemakai. Kan kalau ada 600 pengedar, terus pemakainya kemana saja kan tidak mungkin masuk akal Mas, tidak masuk akal gitu ya. Berarti ini kan kebanyakan pemakai Mas ya. Ini kesalahan di sistem atau memang ada tanda kutip dari jebakan-jebakan itu atau seperti apa Mas? Kok umumnya itu kebanyakan kok pengedar atau mungkin apa ya, kurir. Karena tadi Mas Hakim menyampaikan kalau tertangkap tangan pertama kali itu orang harus segera direhabilitasi. Kan begitu Mas ya. Betul. Nah, ini kan sifatnya kan pasif. Ya. Bukan aktif kan. Artinya pasif itu ya tergantung orangnya, bukan negara yang memfasilitasi kan begitu Mas. Pasal ini kan. Seperti itu Mas. Gimana Mas? Ya. Jadi begini, mungkin orang juga banyak yang tidak tahu, sebenarnya kalau mereka itu menjadi pemakai pecandu narkoba itu, sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tadi, bahwa korban penyalahguna narkoba itu tidak boleh dihukum tetapi wajib menjalani rehabilitasi. Nah, tahapannya bagaimana, caranya bagaimana? Harus mengajukan asesmen rehabilitasi ketika mereka ditangkap pada saat misalkan pesta narkoba begitu. Sebenarnya ini contoh ini kan sudah pernah terjadi di Polresta Banyuwangi ya. Masih ingat oknum 3P dulu ya. Oknum 3P itu yang satu oknum polisi, oknum pengusaha, dan oknum pejabat kepala desa pada saat itu. Mereka ditangkap di rumahnya salah satu oknum tersebut, yaitu oknum polisi. Kemudian mereka akhirnya diproses hukum, namun kemudian mengajukan asesmen rehabilitasi. Posisinya sudah ditetapkan sebagai tersangka pada saat itu. Ya. Nah, ketika kemudian di asesmen rehabilitasi di BNNP Jawa Timur, kemudian mereka kemudian rekomendasinya dari
tim asesmen terpadu BNNP itu mereka kemudian tetap menjalani proses hukum, tapi tidak boleh dimasukkan di dalam tahanan. Nah, maka dari BNNP Jawa Timur waktu itu dititipkan di Panti Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Lawang saat itu. Saya masih ingat betul itu, karena kita ikuti sebagai penggiat anti narkoba waktu itu ya. Dan kemudian proses hukumnya berjalan. Mereka tersangka. Kemudian akhirnya dititipkan di rumah singgah Panti Rehabilitasi di Jember, miliknya KP2M Genteng itu yang punya rumah singgah di Jember. Nah, ketika proses hukum kemudian masuk pada tahapan di peradilan, yaitu di Pengadilan Negeri Banyuwangi, ya, karena dengan berbekal rekomendasi dari TAT BNNP Jawa Timur tadi, Majelis Hakim dengan pasal 103 akhirnya memutuskan ketiga terdakwa oknum 3P tadi untuk dok 6 bulan putusan masuk panti rehabilitasi narkoba. Nah, selama proses tadi ternyata kan sudah dijalani hampir 6 bulan. 6 bulan kurang seminggu saya ingat waktu itu. Sehingga ketika putus dok masuk panti rehabilitasi, transit di lapas kelas 2A Banyuwangi, seminggu kemudian mereka sudah bebas. Tapi kan ini kasus kesannya tidak wajar, Mas. Kita tidak melihat kasus itu wajar atau tidak wajar, ya. Tetapi saya harus menyampaikan SOP-nya begitu kalau kita tahu ada mereka pesta narkoba kemudian ditangkap oleh APH dan itu terbukti menjadi pemakai dan pecandu, makanya bukan pengedar, bukan bandar, mengajukan asesmen rehabilitasi. Di situ, ini menjalankan kewajiban undang-undang, gitu loh. Kalau SOP-nya begitu, Mas, mestinya lapas itu tidak penuh oleh pengedar, Mas. Ya, ini satu persoalan yang kita harus juga. Soalnya siapa ini? Nah, persoalan ini, ya, ini persoalan ini sering justru sebenarnya, mohon maaf ini, mungkin di APH posisinya begini. Sebenarnya kan asesmen rehabilitasi ini kalau di BNNB tidak ada biaya, gratis, dibiayai oleh negara. BNN itu anggarannya untuk pencegahan besar, ya. Tidak ada biaya kalau untuk asesmen rehabilitasi. Tetapi proses mau menuju ke Surabaya inilah dari keluarga tersangka ini harus memfasilitasi pihak APH menuju ke Surabaya. Karena di Banyuwangi belum ada BNNK, ya kan? Nah, ini terserah kesepakatan antara tersangka keluarganya dengan pihak APH, Satres Narkoba. Ini pidana loh, Mas, bukan perdata, Mas. Tidak ada Ya. kesepakatan di pidana itu kan? Bukan, artinya kesepakatan ini kesepakatan memfasilitasi perjalanan menuju ke BNNP. Gitu. Kenapa tidak negara yang menanggung, Mas? Pemerintah daerah misalkan? Oh tidak, kalau untuk biaya itu tentu ditanggung oleh pribadi masing-masing. Kalau ini amanat undang-undang loh, Mas. Nah, negara menanggung untuk biaya asesmen rehabilitasi tadi. Gratis itu di BNNP. Gitu loh. Lah kalau mau ke sana sama dengan kalau misalkan orang pesanggaran sana, orang miskin gitu, mau berobat ke rumah sakit umum daerah Blambangan, Banyuwangi, ya kan? Di sini dengan SPM, surat pernyataan tidak mampu tadi, miskin tadi, ya, gratis. Dibayar oleh negara, diklaimkan. Ya. Tetapi biaya dari pesanggaran menuju ke rumah sakit Blambangan, ini mereka kan harus biaya. Entah biayanya itu dari pribadi, atau mungkin ada yang menyumbang dari warga sana, itu persoalannya. Tapi kan ada biaya kenormalan, Mas. Ya, yang normatif aja. Faktanya gimana, Mas Agil? Nah, kalau ada yang di luar normatif tadi, Ada yang di luar itu, Mas? ya saya dengar-dengar ada. Karena oknum 3P pada saat itu katanya ratusan juta. Ini di luar normatif ini ya. Ratusan Katanya ini saya dengar-dengar berapa? begitu. 500, 700? Katanya sih segitu. 500 juta itu. Itu kemana kayak gitu tuh? Kan tidak masuk kas negara berarti kan? Kan memfasilitasi itu. Dari 3 tersangka tadi. Ya terserah kesepakatan dengan pihak penyidik, polisi dalam hal ini, dari pihak Satres Narkoba,
yang berangkat mengawal ke BNNP Jawa Timur itu. Fasilitasnya mewah sekali berarti Mas ya? Iya dong, mungkin naik Alphard kayak di sana mungkin penyidiknya nginap di hotel berbintang. Kita juga tidak tahu. Apa ini yang menjadikan para tersangka narkoba itu kemudian tidak mampu melakukan rehabilitasi karena fasilitasnya bintang 5? Salah satu indikasinya itu. Saya sebut salah satu indikasinya itu. Salah duanya apa Mas? Saya tidak berani ngomong itu. Bukan domain saya itu. Nah itu ya. Ini menarik sekali. Mengapa kami selaku penggiat anti narkoba ini jadi ngebet sekali. Kami akan terus berjuang. Sudah kami lakukan hearing dengar pendapat di DPRD Banyuwangi supaya dibentuk BNNK. Kenapa? Supaya kalau minta asesmen rehabilitasi tidak harus ke Surabaya, cukup di BNNK Banyuwangi. Sehingga tidak ada biaya, nol. Ya kan? Tidak ada alasan kemudian yang mengajukan asesmen rehabilitasi ini keluar duit puluhan juta, ratusan juta. Kenapa kok sampai puluhan ratusan juta Mas? Kan kalau Surabaya Banyuwangi kan cuma 1 juta cukup PP itu Mas. Itu tergantung kesepakatan. Saya tidak tahu kok ini tiba-tiba muncul sampai puluhan misalkan. Ini ruang untuk pungli kan APH kepada tersangka itu? Lah saya tidak tahu kalau sudah kesepakatan apa disebut pungli. Kan tidak bisa. Pak Mahfud pernah berkata ya kan? Begini Mas, Pak Mahfud MD ya. Jangan dikatakan investor itu menyuap, tapi mereka diperas. Karena kalau tidak begitu, izin tidak keluar. Kan sama Mas. Kan sama kasusnya dengan ini. Jadi begini. Jangan dikatakan orang tidak mau rehab. Jadi karena begini. kalau mau rehab, kesepakatannya mahal kan begitu Mas. Saya, benar tidak itu? Selaku penggiat anti narkoba, saya tidak mau tahu urusan kesepakatan antara pihak tersangka atau pihak yang ditangkap saat pesta narkoba oleh kawan-kawan Satres Narkoba itu. Berapa nilainya silahkan kesepakatan dengan aparat. Silahkan berangkatnya ke Surabaya mau naik apa. Mau naik kereta api atau naik kapal terbang misalkan, silakan, ya tak? Nah, saya tidak tahu itu. Tapi misi kami menyelamatkan. Kalau namanya pecandu pemakai itu wajib direhabilitasi. Laksanakan dong pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ini. Mereka tidak boleh dihukum penjara, tidak boleh, ya. Nah, teknisnya, ya monggo. Harapan saya ya normatif aja. Supaya apa? Tidak muncul stigma polisi itu men-86 atau 87 men 1. Ya. Berarti ada itu Mas ya? Saya tidak tahu apakah itu benar apa tidak. Ya, ya kan? Ditanya saja. Kan banyak itu. Mereka habis berapa? Kalau asesmen rehabilitasi ke BNNP akan ngomong itu. Ya kan? Normalkah? Wajarkah? Nah, normal dan wajar atau tidak wajar, kami ini tidak mau tahu itu selaku penggiat anti narkoba, ya kan? Karena itu sudah bukan wilayah saya. Tapi itu bagaimana mereka, keluarganya tersangka, keluarganya mereka pecandu narkoba yang ditangkap polisi tadi, dengan aparat Satres Narkoba yang mengawal ke BNNP Jawa Timur. Tapi pernah ada yang cerita begitu kan dari Residen itu ke Mas Hakim? Ya ada lah. Soal biaya-biaya begitu ya? Ada. Berarti kan tahu Mas Hakim kan? Saya tahu. Tapi saya pura-pura tidak tahu. Bukan wilayah saya, walaupun saya hakim. Tapi tidak punya keputusan. Nah itu, tidak bisa menjustis, tidak bisa. Tidak pegang palu berarti ini. Saya harus tegaskan. Kalau setiap kali ada penangkapan itu pemakai, ya, pecandu narkoba, saya akan melakukan komunikasi 3Ko, ya, dengan pihak Satres Narkoba. Dan pihak Satres Narkoba, jangan alergi. Tujuan saya menyelamatkan pemakai pecandu. Saya tidak akan ikut wilayahnya kalau misalkan mau biayanya asesmen rehabilitasi berapa. Tidak ikut-ikut saya. Bukan domain saya. Kepentingan saya, setelah kemudian di asesmen rehabilitasi tadi, sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, mereka harus direkomendasikan untuk masuk di panti rehabilitasi. Bisa dikatakan asesmen ini wajib sebenarnya Mas ya? Iya dong. Wajib dari pihak APH atau dari pihak tersangka? APH ini, ya kan, harus memberitahu. APH ini kan Polres toh Mas, bukan kejaksaan toh? Bukan, pihak polisi, Polresta, Satres Narkoba. Ya. BNN juga berkewajiban? Bukan.
Hanya Kalau untuk ini satu yang narkoba. menangkap BNN secara otomatis. Oh, pasti langsung asesmen ya? Iya, Oh, di asesmen. gitu. Oke. Ini perbedaannya kan yang menangkap ini pihak Satres Narkoba. Nah, lah, Oh, kita harus pahami di seluruh Polresta sini, ya, polisinya ini tugasnya melakukan penindakan. Kalau ngomong pencegahan itu adalah domainnya BNN, ya. Polisi-polisi nggak berada di BNN, ya. Jadi di Satres Narkoba sini itu penindakan yang dilakukan. jangan-jangan BNNK Banyuwangi begitu sulitnya karena mereka tidak mau ada pencegahan, ditindak aja semuanya. Tidak Gimana, begitu gimana, dong. Mas? Nah, dulu kan pernah ada namanya BNK, tetapi kan tidak ada TAT-nya dulu itu. Hanya sebatas untuk melakukan pencegahan harus ada wajib dan ex officio ya. Itu waktu itu Pak Wabub ketuanya BNK pada saat itu. Saya masih ingat Pak Yusuf periode pertama itu ketua BNK Banyuwangi itu pada saat itu. Nah, kalau ini kan di BNNP atau kalau nanti di sini ada BNNK, ada TAT-nya gitu loh. Iya, kenapa kok begitu sulitnya Banyuwangi? Ini kan sudah berapa tahun Mas Hakim Betul. mengusulkan itu. Sampai hari ini belum terrealisasi kan? Ya, betul. Ada nggak kemungkinan karena ada pihak-pihak yang tidak mau ada itu? Karena nanti ruang yang tadi dikatakan Ya. negosiasinya itu hilang. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi ini memang ada, Iyanya kenapa kira-kira Mas kalau Hakim? saya melihatnya, jujur saja kami penggiatnya ya harus dan wajib diadakan di sini BNNK. Tapi kecurigaan itu ada enggak Mas? Nah, ada dong. Bahwa APH enggak mau ada BNNK gitu ya? Ya, kemungkinan itu ada. Tapi saya juga tidak berani memastikan. Nah, bisa jadi dugaan saya, mohon maaf, kehilangan kue untuk itu tadi. Iya kan? Jadi ada yang kebiasaan untuk melakukan asesmen, akhirnya tidak bisa melakukan asesmen ke sana. Jauh. Fasilitas tadi hilang berarti ya? Iya dong. Tentu, itu ya. Sampai berapa sih Mas fasilitas itu Mas? Umumnya Mas yang di luar? Ya, kalau kita ngomong normatif, kalau ukuran saya, umpamanya memfasilitasi dengan menyiapkan kendaraan, mobil, kemudian makan, kemudian juga misalkan di sana tidak mau tidur di masjid, di kantor, ya tidur di hotel. Berapa sih? Misalkan paling lama juga sehari semalam, 2 hari lah katakan seperti itu. Kalau tataran saya misalkan 10 juta kan cukup lah. Paling mahal katakan 15 juta lah katakan. Masa sampai 10 umpamanya. juta Mas? Itu kalau kita ngomong paling mahal. Kita kan ngomong gitu. Iya kan? Itu persoalannya. Makanya kalau sampai melebihi itu, stigma yang terbangun, polisi melakukan 87-1. Ini tidak nyaman, saya sebenarnya tidak kepingin itu terjadi seperti itu. Ya. Karena kalau mau jujur, kalau itu dibangun dengan cara seperti itu, nanti akhirnya berarti apa-apa harus ada finansial. Sebentar Mas, sebentar. Prosedurnya sebenarnya seperti apa Mas? Kita orang tertangkap nih, kan ya kalau kita cerita mulai awal, kadang aneh juga. Orang pesta sabu di dalam rumahnya sendiri, dengan kerabatnya sendiri, tapi bisa tertangkap oleh polisi, kan begitu. Sabu yang didapat pun juga tidak langsung hari itu didapat langsung dipakai. Kadang berapa hari kemarin baru dapatnya hari ini baru dipakai. Itu bisa tertangkap polisi. Bilangnya adalah laporan masyarakat. Ini kan ada masyarakat yang tahu, toh Mas. Nah, yang seperti ini menurut Mas Hakim apa termasuk yang tadi sampai Mas Hakim jebakan-jebakan seperti itu atau gimana ini Mas? Ya, memang kejahatan narkoba tadi salah satunya ya jebak-jebakan itu tadi. Yang menjebak APH berarti dong? Tidak harus APH. Karena APH kan juga punya orang-orangnya. Dari pengedar itu, kalau saya ngomong, pengedar kalau mau ditangkap kan dia juga nego. Kita menduganya seperti itu dari cek fakta yang sudah ada, mereka yang sudah kita curhat kepada kita di lapas seperti itu. Sehingga mereka itu kalau ngomong dijebak tadi, saya bilang, ya lah, prosesnya kalau mau pakai narkoba bagaimana? Beli dulu kan? Belum tentu dipakai langsung kan? Sehingga makanya muncul selalu penyertaannya pasalnya 112 di Undang-Undang Nomor 35 itu. Dengan 4 unsurnya yaitu
menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyediakan. Ya, pasal 112 itu unsurnya 4 itu. Ini pasal yang disebut pasal yang tidak berkeadilan karena di situ kalimat ada sengaja atau tidak sengaja tidak ada itu. Tetapi baku di situ. Jadi asal dia menyimpan narkoba, barang buktinya ada, ya sudah selesai, bisa diproses hukum dengan pasal 112. Itu. Terlepas kemudian kalau itu ngomong APH itu dijebak atau tidak, yang tahu dalam proses penyidikan nanti APH. Nah ini nanti kalau ngomong kewenangan tentu berada di penyidik. Walaupun itu benar-benar itu dijebak, misalkan dititipi misalkan, ya kan? Dititipi sebentar aja waktunya, kemudian langsung ditangkap. Bisa kena sudah ya? Ya sudah kena. Bisa pengedar? Nah, bisa pengedar, kemudian pasalnya pasti itu. Ada 112, 114. Biasanya seperti itu. Dilala kemudian juga dia tidak positif lagi. Malah habis ya. Ya kan? Nah, karuan mama kalau dititipi, dipakai umpamanya. Ini dalam alam pikiran saya sendiri. Dititipi, mending kalau ngerti itu ada narkoba, dipakai aja. Kalau kemudian positif, screening tes urin, Pemakai ya? menjadi pemakai. Kalau udah dipakai? Kalau udah dipakai, dia 112. Ancamannya minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun penjara. Ya kan? Nah, kalau ke pemakai, berarti diseret kemudian dia ke pasal 54. Ya. Wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Caranya bagaimana? Mengajukan asesmen. Di situ. Ngeri ya Mas ya? Kalau dijebak teman ketika kita bukan pemakai, tiba-tiba dijebak ketangkap tangan gitu, bisa langsung kena pengedar malah. Iya. Nggak mungkin pemakai sudah ya? Enggak. Itu. Makanya ini kan kita bilang kejahatan narkoba tadi di situ. Jahat banget dong. Ya kan? Ya lebih jahat lagi ketika ternyata APH itu juga betul-betul bermain loh Mas. Nah, itu lagi ini. Ini kan Karena itu atensi Pak Jokowi loh itu. dari rangkaian Iya. ini. Sebenarnya kalau ngomong jujur, pimpinan Polri sendiri, Kapolri sendiri juga menjadikan sebuah atensi namanya narkoba. Tapi sebenarnya kalau kita jujur lagi, fair lagi, itu sudah ditunjukkan. Kita juga tidak boleh menutup mata ya bahwa Jenderal Bintang 2 dari Polri ya, Irjen Teddy Minahasa Iya. ya, yang menjual barang bukti itu ya, akhirnya ternyata diproses hukum. Berarti ini penegakan hukum dari sebuah atensi dengan perkara narkoba ini juga tidak main-main ini ya. Walaupun ancamannya pasal 114 di ayat 2 ancamannya pidana mati, ternyata akhirnya selesai hukuman seumur hidup. Tapi sebagian kalangan melihatnya itu tidak serta-merta penegakan hukum Mas. Tapi lebih ke persaingan. Ya, Rintangan begitu, itu kan? di luar kemampuan kita, karena persoalan itu persoalan lain ya. Itu. Kalau kami selaku penggiat anti narkoba ini melihatnya ada penegakan hukum siapapun, apalagi ada gium tentang hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah, itu tidak benar. Kenyataannya Jenderal Polisi Sambo, kasus berbeda, pembunuhan atas anak buahnya sendiri, akhirnya juga sama dihukumnya. Tetap tumpul Mas, dari hukum pidana seumur hidup menjadi 20 tahun sekarang. Artinya itu sebuah proses hukum. Ya. Nah, tahapan dan proses hukum itu seperti itu di negara kita. Kemudian kalau dari PN kemudian diputus bisa banding ke PT, dari PT kemudian ya kan naik lagi ke atasnya, dari atasnya lagi masih ada PK dan sebagainya, ya seperti itu. Itu memang kenyataan proses hukum di negara kita. Mas, kembali ke penangkapan tadi itu Mas ya. Sebenarnya prosedurnya seperti apa sih Mas? Agar orang ini dia tuh benar-benar pemakai dan diputus sebagai pemakai gitu loh. Yang harus direhabilitasi. Karena faktanya mayoritas dengan kita tidak bicara andi-anda sudah. Lapas ini itu 60% bukan pemakai, tapi napi pengedaran narkoba. Pemakainya itu justru malah sangat sedikit. Dan yang di lapas kalau pemakai itu kena rehabilitasi sosial Mas. Ya. Kan sama saja ini di penjara juga sebenarnya Ya. kan. Artinya rehabilitasi sosial ini kalau saya katakan
ini semacam klausul omong kosong gitu loh Mas. Memperhalus bahasa pidana penjara sebenarnya. Karena kalau memang rehabilitasi, dia pemulihan tadi itu harusnya di luar lapas. Jadi begini, jadi kita mencoba membuka mata hati APH, dalam hal ini kepolisian yang melakukan langkah pertama, baik itu penangkapan, penggerbekan, kemudian melakukan proses penyidikan, penyelidikan, dan sebagainya. Karena di perkara narkoba ini, kita punya waktu 3 kali 24 jam ditambah 1 kali 3 kali 24 jam, ada 6 hari. Artinya jeda waktu ini kan kita diberikan kesempatan. Sebentar, 6 hari ini sebelum jadi tersangka? Iya. Sebelum menjadi tersangka, sebelum ditahan juga. Itu. Berarti ketika orang hari Senin ketangkap, dia punya waktu sampai hari Minggu untuk tidak ditahan. Begitu maksudnya, Mas? Ya, artinya itu menjadi domainnya polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan apakah ini pertama pemakai, kemudian apakah ini pengedar, kan begitu. Kalau pemakai, berarti segera diajukan asesmen rehabilitasi. Kalau itu pengedar, dengan sudah dilakukan penyidikan, polisi sudah berhak untuk menentukan menjadi tersangka dan menahan langsung. Seperti itu. Nah, ini kan memberikan ruang kepada yang pemakai tadi, pecandu tadi. Kalau ditangkap polisi tadi, dengan jeda waktu 6 hari ini, bisa mengajukan asesmen rehabilitasi, dan asesmen rehabilitasi tadi, rekomendasinya dari TAT tadi, kalau tingkat pemakaiannya ternyata sebagaimana rekomendasinya dari TAT BNNP tadi, itu bisa langsung dilakukan RJ, Restoratif Justice, dan direkomendasikan untuk masuk di panti rehabilitasi. Itu yang terjadi. Nah, kalau mungkin tingkat pemakaiannya tidak lagi 0, gram, mungkin ya, sehingga proses hukumnya berjalan, sebagaimana hasil dari penyidikan itu, nanti yang menentukan adalah majelis hakim. Tetapi sudah ada rekomendasi dari TAT BNNP tadi, hasil asesmen tadi. Disitulah majelis hakim yang diberikan keleluasaan sebagaimana pasal 103 bisa memutus untuk direhabilitasi. Itu yang terjadi. Tapi banyak putusan Mas, yang 0, itu pidana penjara Mas. Nah ini yang tidak fair. Jadi kami ini setiap kali selalu melakukan komunikasi dengan Pak Anang Iskandar, mantan kepala BNN RI itu. Beliau kan bapak rehabilitasi, penggiat anti narkoba, sampai hari ini terus menyuarakan. Jadi meminta membuka mata hati dari aparat penegak hukum, kepolisian khususnya ini. Kalau itu memang benar pemakai, ya sudahlah. Jangan lagi ditambah-tambahi dengan pasal-pasal lainnya kecuali pasal 127. Seperti itu kalau di proses hukum, ya kan? Mestinya seperti itu, seharusnya seperti itu. Berarti Mas Hakim ya, darurat narkoba ini itu bisa turun statusnya. Kok kayaknya itu lebih kepada keseriusan APH, Mas? Artinya, APH ini harus benar-benar, saya bilang tadi, dengan mata hati untuk bekerja melakukan proses hukum penyidikan tadi, ya. Bukan mata pencaharian, Mas. Jangan dong. Mereka sudah digaji oleh negara kok, ya kan? Sudah digaji oleh negara, jangan. Dengan mata hati, ya toh? Ya. Sama-sama mereka itu APH itu berada di kantornya sebagai polisi, kami berada di luar sebagai penggiat anti narkoba. Ayo amar ma'ruf nahi mungkar, gitu. Yang benar ya kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Harus lurus dong. Kalau bahasa kita tegak lurus kepada Pak Jokowi ya, artinya presiden sudah menyatakan seperti itu, menjadi atensi ya. Pak Kapolri juga menjadikan atensi, jangan main-main dengan narkoba termasuk menyalahgunakan wewenang ketika memeriksa kasus narkoba. Kalau menemukan itu kita harus bagaimana, Mas? Ya laporkan saja. Harus kita laporkan dong. Resikonya?
tambah berat loh ini Mas. Loh iya. Tersangka ini, ancaman hukumannya. Aparat ini juga bisa dilaporkan kalau dia menyalahgunakan wewenangnya. Sama. Tapi kan orang ya berpikir Mas, kalau mau melakukan aparat Mas. Dampingi dong oleh kita-kita. Ya. Siap Mas Hakim ya. Kalau saya siap untuk itu. Di belakang saya kawan-kawan advokat juga banyak. Sampean juga advokat akan harus siap mendampingi itu. Ya. Artinya kita luruskan bahwa kita ini sama di depan hukum. Equality before law ini harus sama persamaan hak di depan hukum. Harus kita tegakkan dong. Oke. Mas Ya kan? Hakim, ya ini ya langsung sekapat ke saya mengaitnya. Sekarang begitu Mas Hakim. Bagaimana cara kita itu mengedukasi seandainya ada anggota keluarga, ada kerabat, teman tetangga yang dia itu sudah edik ke narkoba, pecandu narkoba. Levelnya bisa main-main sudah tingkat parah atau sudah pecandu yang tingkat edik. Mereka kan sulit untuk diajak rehabilitasi, Mas. Cara kita menggugah mereka agar mau itu seperti apa? Ini salah satu faktor kesulitan memang dalam hal ini. Memang harus ada upaya-upaya tersendiri yang dilakukan. Karena ada kedekatan orang tertentu dengan mereka. Mereka ini kadang percaya kepada siapa, seperti itu. Dari beberapa kasus ini karena juga dialami. Seperti di wilayah desa, beberapa desa ada warganya yang kecanduan narkoba, sudah di lingkungan desanya ini juga tidak membuat nyaman lingkungannya, enggak. Akhirnya siapa mereka yang bisa mempengaruhi anak ini supaya mau untuk diajak ke panti rehabilitasi, menjalankan rehabilitasi dan pemulihan itu. Ternyata strategi itu ternyata bisa. Ternyata ada beberapa tokoh masyarakat yang mereka percaya sehingga manut diajak ke panti rehabilitasi kita. Itu kan bagaimana caranya aja itu, persoalan itu. Ada nggak Mas anggaran pemerintah ini untuk membantu para pecandu narkoba agar direhabilitasi dengan biaya dari pemerintah itu? Itu Pemkab maksudnya, bukan kementerian. tidak ada. Artinya kecuali di panti rehabilitasinya milik pemerintah. Ya, kecuali. Nah, di sini ini tidak ada panti rehabilitasi milik pemerintah. BNNK aja tidak ada kok. Berarti harus ada Apalagi BNNK dulu panti baru rehabilitasi. ada Iya. ya? Setelah berdirinya BNNK, kemudian pemerintah juga harus kita desak ada panti rehabilitasi milik pemerintah. Ini akan bisa membantu mereka-mereka yang tidak berduit, ya kan, menjalani proses rehabilitasi, tidak lagi takut untuk nanti kalau direhabilitasi di sana harus mengeluarkan uang sekian. Itu juga di luaran menjadi momok dan traumatis sendiri bagi mereka. Ini PR pemerintah ya, PR-nya pemerintah. Kita dorong untuk itu pemerintah. Harus itu. Siapa bupatinya ya, yang sekarang atau yang akan datang? Ya, baik bupati yang kemarin sudah melakukan upaya itu, ya toh, karena kajian akademisnya sudah dibuat zamannya Pak Bupati Abdullah Al-Saranas itu, ya kan? Sampai sekarang nggak selesai. Ya itu tidak selesai. Ternyata tetap itu pada goodwill dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Berarti goodwill-nya kurang. Jadi saya masih mempertanyakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini upaya untuk memerangi dan memberantas narkoba Tidak serius. tidak serius. Ini. Karena terakhir saya mendapatkan kabar dari Pak Kabag Hukum. Sampai meninggal kemarin ya. Ya, meninggal Pak Saihu itu. Sarjana ekonomi yang menjadi Kabag Hukum itu. Ya kan? Ya, itu capaian prestasi yang luar biasa. Iya, prestasi yang sangat luar biasa sekali itu. Beliau menyatakan kepada saya, ketemu dengan saya waktu itu, menyatakan tidak siap pemerintah daerah kabupaten karena kos biayanya itu juga banyak yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Dari mulai namanya menyiapkan tenaga ASN-nya nanti dialihkan ke BNNK, kemudian menyiapkan gedung, tanah, fasilitas dari kendaraan dan sebagainya. Itu semuanya ditanggung oleh pemerintah. Kecuali gaji kalau kepolisian termasuk kepala BNNK-nya kan dari kepolisian sudah
terstruktur di kepolisian. Menurut Mas Hakim, dengan APBD Banyuwangi yang sekarang ini, sepakat nggak bahwa itu tidak siap pemerintah? Sepakat. Memang tidak siap pemerintah. Tidak siap. Karena anggaran. Betul. Bukan karena tidak ada kemauan yang kuat. Karena anggaran. Berarti memang anggaran Banyuwangi masih belum mencukupi untuk ada BNNK. Realitanya seperti itu. Tidak berani. Tidak berani apa tidak? BNNK. Tidak berani apa tidak punya anggaran? Tidak berani karena tidak kemampuan anggaran. Tidak pernah menghitung, Mas. Nah, ini sudah disampaikan sendiri dari pihak Kabak Hukum. Kabak Hukum kepada saya. Ini insya Allah beliau mendapat surganya ya. Karena Amin. kenyataannya beliau yang menyampaikan kepada saya. Karena tahu kami yang getol minta supaya didirikan BNNK di sini. Berarti selamanya tidak akan ada BNNK di Banyuwangi. Ada kemungkinan begitu. Ya, mudah-mudahan goodwill-nya dari bupati ini muncul kemudian. Berarti kan kalau goodwill bukan soal anggaran, Mas. Artinya kalau goodwill tadi, kemudian soal anggaran tadi, bagaimana mensiasatinya? Ya, harus duduk bareng dong. Kan begitu. Kita juga punya DPRD, ya kan? Ya, ayo dibicarakan di situ. Iya kan? Kalau itu kemudian di justice kemudian tidak mampu anggarannya, Banyuwangi ini kan kaya nih. Bisa jadi karena mungkin bukan karena prioritas, Mas. Lah, itu bisa jadi. Ya, nggak ada anggarannya karena bukan prioritas. Betul, tidak artinya, masuk skala prioritas. Nah, bisa kan jadi. Goodwill berarti. Kalau anggaran Ya. kan ada berarti kan. Nah, sebenarnya kesempatan ini besar. Menpan RP sebagai leading sektornya dijabat oleh mantan bupati kita. Iya kan? Orang Banyuwangi. Kesempatan besar faktanya tidak ada. Nah, itu persoalannya. Saya tidak tahu PMK bagaimana itu. Oke. Tapi kami tetap getol akan minta hearing dengar pendapat. Harus didesak lagi BNNK Banyuwangi didirikan. Gitu. Oke, Mas Hakim. Terima kasih banyak atas pencerahannya, Ya. atas ilmunya, wawasannya, dan nasihat-nasihatnya kepada saya khususnya dan kepada kita yang menonton acara saat ini. Oke, siap. Akhirnya ada sedikit benang merah yang bisa kita tarik dari diskusi saat kali ini, bahwa persoalan narkoba itu memang sangat kompleks, tidak hanya karena lonjakan peredaran yang semakin lama, peredaran gelap Mas Hakim ya, semakin lama semakin meluas, tapi ada juga komitmen dari APH yang dipertanyakan, juga dari masyarakat terutama, bagaimana saling mengingatkan, saling menjaga wilayahnya masing-masing dari peredaran narkoba, dan itu menjadi PR kita semua. PR kita semua untuk mencegah, mengantisipasi, dan terutama berani melaporkan. Kan begitu, ya, Mas Hakim ya? Betul. Berani melaporkan. Melaporkan pengedar kepada penegak hukum, dan melaporkan pemakai kepada panti rehabilitasi agar segera, di IPWL Mas ya, agar segera mendapat treatment, penanganan baik secara kesehatan atau medis maupun secara sosial. Begitu Mas Hakim ya. Betul. Dari saya, terima kasih telah menonton acara ini, dan semoga kita semua mendapat manfaatnya, dan tetap jauhi narkoba, apapun kenikmatan ditawarkan, dan risiko yang diancamkan. Terima kasih Mas Hakim. Oke, siap.